Tidak ada kiamat di Alkitab. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Tidak ada kiamat di Alkitab. Jika kita bicara secara teologis dan konseptual, maka istilah kiamat dalam pengertian umum berbeda jauh dengan apa yang Alkitab ajarkan tentang akhir zaman. Perbedaan konsep kiamat versus akhir zaman dalam Alkitab. 1. Kiamat adalah konsep umum Islamik. Dalam tradisi Islam dan umum di Indonesia, kiamat sering dipahami sebagai kehancuran total seluruh alam semesta, matahari digulung, langit terbelah, bumi diguncang. Semua manusia mati, lalu dibangkitkan secara massal. Setelah itu penghakiman langsung, surga atau neraka. Dunia ini benar-benar berakhir dan tidak ada kelanjutan. Jadi, kiamat adalah penutupan sistem eksistensi bumi. Tidak ada lagi sejarah. Yang ada hanya balasan kekal. 2. Akhir zaman, dalam konsep Alkitab. Dalam Alkitab, yang terjadi bukan kiamat dalam arti kehancuran total, melainkan A. Yesus datang kembali ke bumi. Bukan hanya kehancuran, tetapi kedatangan seorang Raja, Yesus Kristus, dengan kuasa dan kemuliaan. Dan kerajaannya bertahan selama 1000 tahun. B. Penghakiman. Benar, ada penghakiman. Tapi bukan sekadar masuk surga atau neraka. Ada tahapan sejarah baru setelah penghakiman. C. Langit dan bumi yang baru. Setelah dunia lama lenyap, Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru, tempat tinggal orang benar. Wahyu 21. Artinya, sejarah tidak berhenti. Malah dimulai kembali dalam versi yang dipulihkan. D. Kebangkitan tubuh secara jasmani. Bukan hanya arwah masuk surga atau neraka. Alkitab menekankan bahwa orang mati dibangkitkan dengan tubuh, 1 Korintus 15, dan tubuh itu akan hidup di bumi yang baru. E. Kerajaan Allah di bumi. Tujuan akhirnya adalah pemulihan bumi sebagai tempat kerajaan Allah, bukan sekadar pelarian ke surga. Kiamat versus akhir zaman. Dalam konsep umum yang sering dipahami banyak orang, kiamat digambarkan sebagai kehancuran total dunia fisik, tanpa ada kelanjutan apapun setelahnya. Semua berakhir di situ, dan hanya tersisa gambaran surga atau neraka sebagai tempat akhir manusia secara statis dan final. Fokus utama dari pandangan ini adalah pembalasan, siapa yang baik masuk surga, siapa yang jahat masuk neraka. Namun, menurut Alkitab, akhir zaman bukanlah kehancuran total, melainkan pembaruan. Dunia fisik tidak dihancurkan tanpa jejak, melainkan diperbarui dan dijadikan langit dan bumi yang baru. Tujuan akhirnya bukan sekadar tempat tinggal abadi yang pasif, tetapi kerajaan Allah yang turun ke bumi baru untuk memulihkan segala sesuatu dan memerintah bersama umatnya. Kehidupan setelah itu tidak statis, tetapi aktif dan dinamis di bawah pemerintahan Kristus dalam langit dan bumi yang diperbarui. Yang menjadi pusat dari seluruh peristiwa akhir zaman bukanlah kekacauan atau ketakutan, melainkan Yesus Kristus sendiri, Dialah Sang Raja yang datang kembali untuk memulihkan, memerintah, dan menyatakan kemuliaan Allah secara penuh kepada seluruh ciptaan. Kesimpulan, tidak ada kiamat. Konsep kiamat, seperti yang dikenal masyarakat umum bukanlah konsep Alkitab. Alkitab tidak mengajarkan dunia musnah tanpa harapan. Alkitab justru berbicara tentang penghakiman, pembaruan, kebangkitan, dan pemerintahan kekal Yesus di bumi yang sudah disucikan. Jadi, bukan kiamat, melainkan kelahiran baru dari seluruh ciptaan.